Selamat malam, salam Bapak-bapak yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan memulai ibadah persekutuan kaum Bapak pada malam hari ini. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah persekutuan kaum Bapa. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengundang Bapak-bapak untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PKB. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, mari kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dan mengangkat pujian dari nyanyian pujian Kidung Jemaat 322 ayat 3 dan 4, Terang Matahari. Gembala setia yang jaga tetap, anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Tenaga dan kuat kerja yang kubuat, kepunyaannya dengan rendah hati, hendak ku hormati yang Maha Esa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sudah peliharakan kami dalam keseharian kami, suka dan duka. Demikian juga berkat-Mu limpah dalam kehidupan kami, serta kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami berterima kasih kepadamu
karena pada malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah PLKT PKB. Kami percaya semua ini boleh terjadi semata-mata karena kemurahan dan pengasihan Tuhan. Berkatilah kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai, dan biarlah ibadah ini boleh berkenan kepadamu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak, kita masuk dalam pembacaan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 25 sampai 32. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu. Supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan duka daripadaku. Dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran. Telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab Engkau melapangkan hatiku. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Hari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 52 ayat 1 dan 2. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Dia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Jemaat Persekutuan Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh diberikan bagi kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami masing-masing pribadi lepas pribadi yang boleh duduk terdiam dengan rendah hati, agar firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, serta mampu kami perbuat, kami laksanakan dalam kehidupan beriman kami,
pada hari lepas hari, baik di keluarga, bermasyarakat, maupun di pelayanan kami. Inilah doa dan syukur kami, ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang 10 sampai ayat yang ke-12, sambil bangkit berdiri. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang 10 sampai ayat yang 12, kita akan baca bersama-sama. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak-bapak sekalian. Jemaat Persekutuan Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bacaan kita pada malam hari ini diberi judul oleh Sabda Bina Umat, yaitu menyaksikan Anak Allah. Dalam judul yang disampaikan oleh surat Sabda Bina Umat ini, kata menyaksikan tidak sama seperti kita menyaksikan pada umumnya. Menyaksikan film, menyaksikan televisi, menyaksikan konser, dan lain sebagainya. Menyaksikan yang disampaikan oleh Sabda Bina Umat pada kali ini adalah sebuah kata kerja dari saksi, yaitu memberikan kesaksian. Kata saksi sendiri itu artinya adalah orang yang mendengar, orang yang mengerti, orang yang mempunyai informasi. Jadi menyaksikan Anak Allah artinya kita memberikan kesaksian tentang Anak Allah. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembacaan kita pada malam hari ini, pada bacaan 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, saya ingin mengajak Bapak-bapak sekalian untuk kita membaca pada perikop sebelumnya, tepatnya di pasal 5 ayat yang kedua. Pasal 5 ayat yang kedua di sini dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bacaan kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari perikop sebelumnya, di mana kemarin kita belajar bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang iman yang mengalahkan dunia. Dan ayat 2 ini mau menyampaikan kalau kita harus melakukan perintah-perintahnya. Sesuatu yang menjadi pertanyaan adalah seberapa berat perintah-perintahnya atau seberapa sulit perintah-perintahnya. Pertanyaan tersebut bisa dijawab di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Saya mau bacakan buat bapak-bapak sekalian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau kita baca catatan kaki, pasal 5 ayat yang ketiga ini akan merujuk langsung kepada Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Saya akan coba baca Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 15 di sini menyatakan 15 sampai ayat yang 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ada satu pribadi yang perlu digarisbawahi pada topik pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu mengenai Roh Kudus. Kalau di bacaan kita ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, tepat sebelum bacaan kita pada malam hari ini, menerangkan tentang Roh Kudus. Ayat yang ke-8 menyatakan, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Pada bacaan pada malam hari ini tentu tema umum kita adalah bersaksi. Sebagaimana disampaikan sebelumnya tentang saksi, saya ingin menyampaikan ada faktor penting seseorang dapat menyaksikan anak Allah atau memberikan saksi tentang anak Allah. Yang pertama adalah pemahaman iman. Yang kedua adalah pengalaman iman. Kedua faktor ini menjadi faktor penting untuk kita dapat bersaksi tentang anak Allah. Yang pertama pemahaman iman. Tentu kita perlu tahu dasar-dasar dari pemahaman kita untuk dapat bersaksi, untuk memberikan kesaksian, untuk menjadi surat Allah yang terbuka. Tentu hal yang pertama yang kita perlu punyai adalah pemahaman iman. Pendidikan iman, kalau misalkan anak-anak kita tumbuh besar di gereja, atau kita ikut persekutuan, mendapatkan pelayan firman, mendapatkan pengetahuan tentang iman. Kalau di gereja Sola Gracia, di gereja Irene ini, GPIB ada yang namanya katekisasi, ada proses pembelajaran iman. Yang kedua ini tentu tidak bisa kita dapat dari sebuah pendidikan formal atau informal, yaitu adalah pengalaman iman Bapak-Bapak sekalian. Di mana pengalaman iman itu akan berbeda dari saya, dari Bapak ataupun Bapak-Bapak yang lain. Dari kedua hal tersebut tentu perlu dilihat bahwa sebagai seorang Bapak, kita atau bapak-bapak diberi tanggung jawab sebagai imam dalam keluarga tentunya. Imam dalam keluarga membina, mendidik anak serta istri, memberikan sebuah tauladan, memberikan contoh. Perlu disadari bahwa dalam membina sebuah rumah tangga, mungkin bapak-bapak pernah melihat anak-anak bapak mencontoh apa yang bapak-bapak katakan, mencontoh apa yang bapak-bapak lakukan. Anak-anak akan mulai membantah orang tuanya ikut sekolah minggu kalau dia lihat bapaknya nggak pernah ke gereja hari Minggu. Anak-anak akan mulai nggak nurut sama orang tua, nggak nurut sama mamanya, karena dia ngelihat papanya suka ngomelin mamanya dan lain sebagainya. Tentu pengalaman dan pemahaman iman ini bisa dimiliki dan bisa berbeda dari pribadi lepas pribadi. Dalam menyikapi kondisi yang sekarang kita hadapi dalam ketidakpastian dan keprihatinan, kita dapat memakai kesempatan tersebut untuk bersyukur ya Bapak Ibu. Saya tidak akan berbicara tentang situasi yang memprihatinkan dan ketidakpastian ini, di mana dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam mendidik serta membina anak, tentu Bapak Ibu mengalami hari-hari yang sulit belakangan ini. Tetapi saya mau mengajak Bapak-Bapak sekalian untuk bersyukur. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mungkin Bapak-Bapak juga mengeluhkan apa yang bisa disyukuri dalam kondisi seperti ini. Dalam ketidakpastian dalam pekerjaan, ketidakpastian pendapatan, ketidakpastian keharmonisan rumah tangga,
ketidakpastian dalam membina dan mendidik anak dengan baik, apa yang saya bisa syukuri dan untuk apa saya bersyukur? Situasi ini juga menjadi masalah bagi beberapa orang karena menurut saya atau menurut banyak orang mungkin dengan bersyukur tidak bisa membantu Bapak Ibu bayar tagihan rumah tangga. Bersyukur tidak bisa membayar listrik Bapak-bapak sekalian, bersyukur tidak bisa memberi makan anak dan istri Bapak-bapak sekalian. Lalu untuk apa bersyukur? Ada satu hal yang mau saya sampaikan dan mau saya bagikan bahwa ini adalah salah satu senjata saya dalam menghadapi sebuah ketidakpastian, sebuah permasalahan, dan sebuah ketidakjelasan dalam hidup ya. Apalagi kondisi sekarang memaksa bapak-bapak sekalian untuk bertahan. Itu ada sebuah lagu yang judulnya Syukur Padamu Ya Allah. Nyanyian Kidung Baru 133. Liriknya itu, syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Selanjutnya, syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Yang mau saya bagikan pada malam hari ini adalah bahwa ternyata Bapak-bapak, di balik segala permasalahan yang Bapak-bapak mungkin alami, terlebih khusus sebagai seorang kepala keluarga maupun sebagai suami, ternyata banyak hal yang bisa disyukurin. Mulai dari keluarga, mulai dari mungkin bapak-bapak yang masih tetap bekerja, mungkin dari istri dan anak, banyak hal yang bisa disyukuri bapak-bapak. Dan apa sebenarnya fungsi dari bersyukur? Yang mau saya sampaikan pertama adalah bersyukur memampukan kita untuk memiliki harapan. Ada sebuah nats Alkitab pada saat itu Yesus berbicara tentang jangan khawatir tentang hari esok, bahwa hari ini memiliki kesusahannya sendiri, hari esok juga memiliki kesusahannya sendiri. Tapi pertanyaannya bagaimana kita mau berhasil di hari esok kalau kita nggak punya harapan tentang hari esok? Kita nggak tahu hari esok itu bagaimana, tapi kalau kita nggak pede buat jalan hari esok, gimana hari esok mau berhasil? Yang kedua, bersyukur untuk menguatkan keluarga. Sebagai seorang kepala keluarga, saya yakin bahwa bapak-bapak pasti mempunyai cara dan trik khusus supaya keluarga nggak tahu kalau bapak sedang capek, supaya keluarga nggak tahu kalau bapak sedang sakit. Kita melakukan itu pada dasarnya karena kita nggak mau keluarga kita khawatir, keluarga kita takut. Kita melakukan itu karena kita sadar bahwa kita tulang punggung keluarga, bahwa kita kepala. Kalau kitanya sakit, kalau kitanya kenapa-napa, nanti siapa yang mau ngurus keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Selanjutnya, selain menjadi penguatan bagi keluarga, bersyukur juga penting untuk menjadi saksi tentang pengalaman iman. Kalau kita lihat beberapa kesaksian di gereja-gereja, kesaksian tentang seseorang, itu pasti mereka bersaksi tentang pengalaman hidup yang pelik, pengalaman hidup yang berat. Sangat jarang kita ketemu kesaksian tentang orang yang dari kecil udah Kristen, keluarganya Kristen, terus sekolah Kristen, tumbuh besar, hidupnya lancar aja. Pasti kita ketemu kesaksian yang hidupnya sangat berat gitu kan, keluarganya nggak akur, terus orang tuanya bercerai, terus sekolahnya luntang-lantung dan sebagainya. Nah, dalam kesaksian itu kita belajar tentang pengalaman hidup. Sebuah kesaksian yang berbicara lebih banyak daripada pemahaman iman.
Bersyukur menjadi momen kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan lewat pengalaman iman yang kita alami. Yang terakhir, mengapa kita harus bersyukur? Saya mau bagikan bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Seperti pada pengkhotbah. Ada waktunya. Jadi kalau kita sadar bahwa ada waktu di mana kita akan mengalami masalah, kita juga harus percaya bahwa ada waktu untuk masalah itu selesai. Dan dalam mengalami permasalahan hidup, kita mau menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Sangat sulit rupanya untuk menyerahkan segala sesuatu, segala permasalahan ke dalam tangan Tuhan karena saking beratnya. Jadi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam menghadapi permasalahan keluarga, kita mungkin seringkali lebih fokus untuk menyelesaikan masalah daripada menyerahkan masalah. Dan saya mau mengajak bapak-bapak sekalian untuk mulai berserah, menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Sebab ada nats tertulis bahwa pikulah kuk yang kupakai karena kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Jadi sebesar apapun permasalahan yang bapak-bapak alamin, pakai momen itu untuk bersyukur dan menyerahkan semua permasalahan bapak-bapak ke tangan Tuhan. Selanjutnya, sebagaimana tadi bacaan kita di awal saya sampaikan tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus ini fakta menariknya adalah roh yang sama, yang Roh Kudus itu roh yang membawa bapak-bapak sekalian untuk hadir dalam persekutuan ini, ternyata adalah roh yang sama yang diturunkan oleh anak Allah sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita beriman tentang apa yang kita gumulkan, bahwa kita juga harus beriman bahwa apa yang kita serahkan kepada Tuhan mampu memberikan kelegaan buat kita. Adalah roh yang sama yang diberikan kepada rasul-rasul pada hari Pentakosta. Adalah roh yang sama yang mau mengajarkan bapak-bapak sekalian untuk selalu bersyukur dalam setiap momen pengalaman iman yang bapak-bapak jalani hari lepas hari. Bersyukur untuk keluarga yang sehat, bersyukur untuk istri dan anak yang boleh mendampingi hari lepas hari, bersyukur untuk sanak keluarga yang masih ada di sekitar kita. Berbicara tentang Roh Kudus, ayat ke-6 menyatakan tentang roh kebenaran, bapak-bapak sekalian. Ayat yang ke-6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Saya mau mengajak bapak-bapak untuk menggumulkan satu hal. Suatu kali mungkin kita sering bertanya kepada diri kita sendiri tentang pemahaman iman kita, tentang pengalaman iman, tentang hidup beriman. Bertanya, sudahkah yang terbaik yang kuberikan? Bertanya, apakah sudah cukup dengan persekutuan, sudah cukup dengan berumah tangga yang baik, sudah cukup dengan merenungkan firman Tuhan, sudah cukup dengan mengajak orang-orang untuk beriman kepada Tuhan. Satu hal yang perlu direnungkan bukan soal diri kita tentang memberikan yang terbaik buat Tuhan, tetapi soal berapa yang terhilang telah bapak-bapak cari dan dilepaskan yang terbelenggu. Berbicara tentang sudahkah yang terbaik kau berikan, bukan persembahan yang bapak-bapak kasih, tapi diri bapak untuk orang lain. Seperti tertulis bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Balik lagi kepada kata bersyukur. Bagaimana bisa kita mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri?
ada sebuah bacaan yang menarik untuk direfleksikan pada malam hari ini juga. Itu tentang sebuah pernyataan iman sebesar biji secawi dapat membinakan gunung. Mungkin kita sering bertanya gitu, memang butuh iman sebesar apa untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan? Iman sebanyak apa? Iman sebesar biji sesawi, tapi sebanyak apa biji sesawinya? Kita berfokus pada iman gitu, tentang apa yang harus kita miliki. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, untuk apa kita memindahkan gunung? Seringkali dalam melaksanakan hidup beriman, kehidupan pelayanan, kita hanya fokus tentang apa yang bisa kita berikan untuk gereja, untuk pelayanan, untuk orang lain. Tapi seberapa sering kita mempertanyakan motivasi kita dalam melakukan hal-hal tersebut? Untuk apa kita membantu orang lain? Untuk apa kita pelayanan di gereja? Untuk apa kita membantu orang miskin dan lemah? Pertanyaan tersebut memang kembali lagi kepada bapak-bapak sekalian. Untuk apa Bapak memindahkan gunung? Yang terakhir mau saya sampaikan adalah kesaksian berawal dari pemahaman iman tentang roh kebenaran yang kemudian akan membuahkan pengalaman iman berupa kasih terhadap sesama sebagai bukti kesaksian kita tentang anak Allah. Jadi pertanyaannya mungkin kembali ke bapak-bapak sekalian, sudahkah yang terbaik yang bapak-bapak berikan? Amin. Kita masuk ke dalam jawaban umat, nyanyian dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan yang keempat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyata ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah ramani dan cemerlang. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Jemaat Persekutuan Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, mendoakan rekan-rekan kita, mendoakan pelayanan kita, mendoakan Persekutuan Kaum Bapa dalam program-program yang dijalani hari lepas hari, terlepas untuk Persekutuan Kaum Bapa ataupun untuk gereja di mana kita berjemaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang mau mengajarkan kami tentang bersaksi, bersyukur, dan beriman. Tuhan kiranya pakai kami lewat firman ini menjadi kekuatan buat diri kami, buat keluarga kami, buat masyarakat di sekitar kami.
Tuhan boleh pakai persekutuan kami ini Tuhan sebagai sarana untuk menguatkan kaum bapak, bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang dimampukan, bagi mereka yang dalam keterbatasan. Semoga kami dimakin kuatkan dalam persekutuan, kembali suatu saat nanti Tuhan dalam persekutuan yang Kau hadirkan di tengah-tengah ruangan ini. Kerinduan kami dalam bersekutu, Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh pakai semangat kami dalam persekutuan kaum bapak ini. Semoga di waktu yang Engkau tentukan Tuhan, kami boleh kembali bersekutu, menyanyikan lagu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai kami pribadi lepas pribadi. Terlebih khusus koordinator pengurus PKB dan wakil pengurus PKB di sektor masing-masing, Tuhan boleh berkati, supaya mereka boleh tetap setia dalam tugas dan tanggung jawab mereka, untuk terus mengingatkan kaum bapak, untuk turut hadir dalam persekutuan walaupun tidak tatap muka. Tapi lewat persekutuan secara online ini, kami dimampukan, dikuatkan untuk sama-sama menghadapi tugas dan tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pekerja, sebagai pencari nafkah. Pakai kami pribadi lepas pribadi Tuhan dimanapun kami berada. Kami sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, Tuhan boleh pakai supaya dalam tugas dan tanggung jawab kami tidak menyimpang Tuhan dari apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pengurus tingkat jemaat Persekutuan Kaum Bapak, Jemaat Irene. Masing-masing tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan baik dan benar. Dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini, Tuhan boleh jaga masing-masing pribadi lepas pribadi agar dapat mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa untuk Jemaat Irene Tuhan, untuk majelis, presbiter, pendeta, KMJ juga Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawabnya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemain musik, pemandu lagu, serta multimedia yang boleh menunjang pelaksanaan pelayanan pada malam hari ini. Berkati mereka semua Tuhan, agar boleh dipakai lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dalam seluruh kerendahan hati kami menaikkan syafaat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan bersyukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat
286 ayat 1 dan 2, bumi dan langit pujilah. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya rendah hati kita, Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas segala berkat yang sudah kami terima daripada-Mu. Demikian juga saat ini kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan persembahan kami ini, serta kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga berguna untuk pekerjaan pelayan sesama, dan terlebih demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 406, bait yang pertama dan bait yang ketiga, ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersama-Mu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja Kau mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Jemaat Persekutuan Kaum Bapa, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.